laki-laki minhum di antara mereka an andirin nas hendaklah memberi peringatan kepada manusia wa basyiril ladina amanu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman anna lahum sesungguhnya bagi mereka qadama sidqin kedudukan yang terhormat inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Qalal kafiruna berkata orang-orang kafir inna hadza la sahirun mubin sesungguhnya ini sungguh tukang sihir yang nyata. Begitu terjemah. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud kitab di sini ialah kitab-kitab Allah. Karena semuanya kitab Allah itu sifatnya tegas, jelas, lurus. Baik kitab Taurat, Zabur, Injil, begitu juga Al-Quran. Jadi semua kitab Allah karena itu firman Allah semuanya bersifat hakim. Dan dari sejak dulu iman kepada kitab Allah itu wajib. Di satu redaksi dengan ungkapan kitab Al-Quran, tapi di redaksi lain kutub, kitab Allah. Dan Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. Tidak ada lagi kitab setelah itu. Dan Al-Quran adalah syariat dari Allah yang diturunkan yang terakhir. Jadi tidak ada lagi syariat selain dari Al-Quran setelahnya. Karena itu siapapun yang menyatakan bahwa itu syariat Allah tetapi dalam Quran tidak ada, dalam sunnah tidak ada, itu bohong. Begitu saja. Kan kemarin ada orang bodoh sekali yang ngaku jadi nabi ke-26. Itu kan bodohnya luar biasa. Mungkin dia itu baca buku kisah 25 nabi dan rasul. Jadi we ngaku kadua genep belegug nate. Kenapa? Kan nabi dan rasul itu ribuan. Cuma yang dikisahkan oleh Allah dalam Quran 25 cukup mewakili yang lain. Bayangkan nabi itu dan rasul ribuan, yang aku udah nuka dua genep di mana tempatnya? Yang rata-rata kan nabi itu diutus oleh Allah atau diangkat dari orang-orang sekitar Jazirah Arab, Palestina. Cuma yang terakhir dari kota Makkah, dari kaum Quraisy. Dia gerang aku diurang irung beda itu. Tetapi ini catatan untuk kita. Sampai hari kiamat tidak akan berhenti, nanti muncul lagi. Karena Nabi sudah memberitahukan bahwa akan muncul dajjal kadzabun, pendusta, yaz'umuna annahum nabiyun, mereka mengaku nabi. Dan dia tahu nanti reaksi umat Islam seperti apa, dia tahu. Sudah dia perkirakan. Pertanyaannya, punya keberanian seperti itu, siapa di belakangnya ini? Ini yang harus kita waspadai itu. Jadi bukan orang itu, tapi siapa di belakang orang itu sehingga orang itu punya keberanian itu kan. Inilah yang tidak akan dihentikan.
Lalu bagaimana kiat-kiatnya untuk kita kaum muslimin agar tidak tergoda, agar tidak tertipu, agar tetap teguh? Pertama, hendaklah sering memohon kepada Allah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering berdoa memohon diteguhkan hati dalam agama. Seperti redaksinya, Bapak Ibu sudah hafal, nu hafal mah Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Boleh sabit qulubana. Ya Allah yang maha agung, yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Rasul sering berdoa ini karena dialami langsung oleh beliau upaya-upaya yang akan meruntuhkan dengan rayuan, dengan kekerasan, dengan penipuan dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Kalaulah beliau tidak teguh, tidak diteguhkan oleh Allah, mungkin beliau sudah lepaskan agama itu. Satu, jadi hendaklah kita sering berdoa kepada Allah dengan redaksi yang tadi. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Teguhkan hatiku dalam agamamu. Ini boleh dibaca ketika sujud. Selesai baca-bacaan sujud kan di situ bebas. Didorong oleh Rasulullah, fa'aksirud du'a bis sujud, perbanyaklah doa dalam sujud. Rasul tidak menentukan redaksi khusus, artinya silahkan yang mana saja. Bagaimana kalau tidak ada yang hafal redaksi dari Rasulullah dengan bahasa sendiri boleh? Kan di situ tidak diterangkan mesti redaksi mana. Seperti yang tadi, karena tidak hafal lalu dengan bahasa sendiri, ya Allah teguhkanlah hatiku dalam agamamu, boleh. Karena pika iraha menisa gitu ponok tuh apa wae. Malaikat gogodeg apalnya dengan karena duit. Satu tuh boleh. Kedua, tidak ada keterangan satupun yang menetapkan harus sujud terakhir. Tidak ada. Kembali kepada redaksi yang umum. Fa'aksirud du'a bis sujud, perbanyaklah doa dalam sujud yang mana saja. Baik di rakaat pertama, kedua, terakhir silahkan. Tetapi kalau kita biasanya memilih yang terakhir boleh, tapi jangan menentukan harus di sujud terakhir. Silahkan, boleh. Nah begitu. Berdoa di sujud yang mana saja. Andaikan di sujud yang pertama baca itu, nanti di rakaat kedua juga baca itu, silahkan. Dan juga tidak ada keterangan bahwa berdoa dalam sujud itu ketika sholat wajib. Tidak ada dalil yang membatasi itu. Jadi umum, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunat, di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat terakhir, terserah, silahkan. Itu satu, kiat-kiatnya supaya kita teguh berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena hati itu kadang bolak-balik. Hari ini teguh, mungkin besok mulai goyah. Ningali duit mah, nah, gitu akeun we. Nah, yang dikhawatirkan itu diterangkan dalam surat Al-A'raf. Munculnya generasi-generasi yang menganggap enteng kepada dosa. Dan beah sakieu mah kewe minta dihampura gitu.
Keun bae dosa saeutik mah kewe minta dihampura. Keun bae saeutik wae mah da butuh, kewe minta dihampura begitu. Nah inilah yang dikhawatirkan akhirnya menjadi besar. Dan jika sudah menjadi biasa, sulit untuk dilepaskan. Karena itulah pertama adalah berdoa kepada Allah. Sering-seringlah berdoa yang tadi seperti Rasulullah sering berdoa itu. Kemudian yang kedua, kiat-kiatnya adalah agar tetap teguh baca Quran. Lama tidak baca Quran kering, hati itu kering. Jadi Al-Quran itu bagikan air hujan, terus menyirami hati. Ketika tidak baca Quran, maka hati tidak tersirami, itu akan kering. Kalau hati sudah kering, ini biasanya mudah dimanfaatkan oleh yang lain karena tidak teguh kalau sudah kering. Dalam Quran banyak diterangkan, wa'lamu anallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Misil, ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan bumi yang kering dengan air hujan. Seperti itulah hati yang kering insya Allah dihidupkan kembali dengan Al-Quran. Lama tidak baca Quran, kering. Kalau sudah kering biasanya mulai berani melakukan dosa. Terserah itu baca Qurannya mau sendiri, mau bersama-sama. Saya mendorong tiap hari. Lihat di surat Az-Zukhruf, nanti kan diminta tanggung jawab. 24 jam waktu yang disediakan oleh Allah, sempat tidak baca Quran 30 menit dari 24 jam. Sendiri, bersama-sama, atau 15 menit lah. Piraku sugan 15 menit mah udah menijol cangkel hayang gerangeus. Baca Quran itu pengaruhnya itu. Ya. Lalu bagaimana? Nah, di sini ada man syabba ala sayin syabba alaihi. Biasakan. Orang Jepang itu karena biasa mereka itu baca sebelum tidur. Jika tidur belum baca, merasa sesuatu yang hilang. Apa yang belum saya lakukan? Asa boga hutang naon, nah itu. Baca tapi umum mereka itu. Kita kan punya bacaan Al-Quran. Kalau bapak ibu biasa baca Quran setelah sholat subuh 15 menit atau 30 menit, satu saat tidak baca itu akan terasa apa yang belum saya lakukan. Nah gitu biasakeun eta. Aya tukang nyeunan parabot panci, katel, gandeng pan sapopoe teh. Nu digawe nyeunan eta. Aya nu nyemah kadinya siang keur sare nu bogana. Ngahulang saya mah sakitu gandeng bisa sare. Kecenah teu ari priyogi mah antosan kana digawe teh eureun heula, eureun nu digawe udang we. Aya naon cenah eureun? Kenapa? Karena biasa. Paman saya almarhum itu kan orang Kertasari. Manok di dia sisi jalan kan rumah kakak saya itu. Jam 12 puting luncat tina kasur. Aya naon aya eta teh mobil teronton ngaliwat. Epun aja mati baraha geus biasa pas mobil puting aya keur manehna mah kan. Nah begitulah biasakanlah. Pertanyaannya, kira-kira kita mau biasa dalam urusan apa? Biasakan baca Al-Quran subuh atau mau tidur, atau ngariung di masjid. Nah gitulah, seperti seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada waktu untuk baca Al-Quran. Itu salah satu kiat agar teguh dalam agama Allah, baca Quran. Yang ketiga adalah jadikan sebagai rujukan segala urusan.
seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apabila terjadi perbedaan maka kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Sekarang kan banyak, bisa saja keteguhan itu mulai goyah, tapi merasa tetap teguh dalam agama karena menerima alasan-alasan bukan dari Quran Sunnah tapi dinyatakan sebagai alasan agama. Kan banyak sekarang pageuh we didinya. Contohnya sekarang kan ramai berkembang mengenai tahlilan. Ketika ada yang bertanya tentang tahlilan, langsung dijawab wajib tahlilan itu, yaitu mengucapkan la ilaha. Sengaja itu cepat di stop. Padahal bukan itu. Pisahkan dulu. Tahlilan dalam arti mengucapkan la ilaha illallah atau tahlilan dalam arti upacara yang berkaitan dengan kematian, sok puguhkeun heula atuh. Ya langsung we wajib tahlilannya gitu. Ternyata menghambat yang dimaksud oleh penanya. Nah, waktu itu saya ngobrol, coba kalau betul wajib terangkan dulu apa arti tahlilan itu. Tahlilan itu qala rajulu la ilaha illallah. Seorang mengucapkan la ilaha, nya kabeh muslim ya tuh tahlilan. Kan dalam sholat mengucapkan itu, dalam adzan dan segala macam. Kalau arti seperti itu. Dalam kamus bahasa Al-Munjid itu tulisan orang Nasrani. Ternyata di situ ada bahasa Ibraninya haleluya. Bahasa Arabnya qala rajulun la ilaha illallah. Jadi haleluya itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya seorang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang mengucapkan haleluya berakidah ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, ongkoh haleluya itu. Pada haleluya itu qala rajulun la ilaha illallah. Silakan yang penasaran buka dalam kamus Al-Munjid. Itu tulisan orang Nasrani itu. Jadi haleluya tapi beranggapan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. La ilaha illallah. Kakatuhu, kakenca tuh, kaluhur, kahana. La ilaha illallah, tapi itu lambang salib. Jadi mengucapkan la ilaha illallah dengan ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah lambang salib. Yang mengucapkan haleluya berakidahkan Tuhan banyak. Nah itu kan ting mana tuh itu. Nah gitu ya. Di sini ya. Jadikanlah karena itu dari Al-Quran dan Sunnah maka lahir definisi. Definisi ini kan perlu ta'rif itu supaya jelas yang disebut agama itu apa, dinullah itu apa. Kalau menurut bahasa Indonesia yang disebut agama segala kepercayaan, keyakinan di agama. Makanya di Indonesia Buddha, Hindu itu agama, Kristen karena di situ ada keyakinan, ada pengabdian, ada kebaktian. Nah itu agama namanya. Kemudian ada juga yang mensyaratkan yang disebut agama adalah ada Tuhannya, ada kitabnya, ada nabinya. Sedangkan mereka juga ada. Nah begitu. Kalau begitu perlu batasan yang jelas. Maka para ulama membuat definisi batasan yang jelas. Yang disebut agama Allah adalah, nah gitu, agama Allah ma wada'ahu Allah fi kitabihil hakim wa sunnatin nabiyyi sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat limaslahatil basyari dunyahum wa ukhra. Agama Allah adalah
segala ketentuan Allah yang ada dalam Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Itu aja udah. Jadi tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, itu bukan agama Allah. Kalau bukan agama Allah berarti dinun nas, agama manusia, agama buatan manusia. Bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah ketika kita beramal dengan alasan buatan manusia, bukan dari Allah. Itu. Jadi yang selanjutnya adalah hendaklah Quran, sunnah jadikan rujukan dalam segala masalah. Kalau tidak, kita ini sudah hanyut terbawa gelombang kekacauan ini. Senepikan agama pandibuh teh. 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 5 jadi, 2 tambah 2 7 baik. Kumaha ceuk nu hayang we. Terserah siapa yang mau dan kuasa kan sekarang. Urusan agama begitu sekarang ini. Jadi benarnya itu terserah masing-masing. Lahirlah Islam Nusantara, itu yang benar katanya. Kemarin saya mengutus untuk ikut mudzakarah di Kementerian Agama tentang haji, yang menurut laporan yang menyampaikan materi adalah dari kelompok JIL katanya. Nah, parah sekali. Jadi badal haji semuanya saja boleh, apalagi sebagian-sebagian. Makanya jangan repot-repot. Kalau memang harus diam di hotel nggak apa-apa, urusan melontar bayar aja, buruhkeun. Kenapa? Badal seluruh saja boleh, apalagi sebagian. Begitu katanya. Dan ini jadi kesempatan. Kemarin ada informasi, Ustaz, sekiranya repot untuk berangkat ibadah haji, biarlah sudah ada badal di sana 3,5 juta bayar. Satu orang 3,5 juta, nanti dari sana dikirim sertifikat haji gitu aja lah. Cari cingme di dia. Agak loler we jangan jadi haji. Ya. Ini kan mesti jelas. Pertama dalam Quran kan, walillahi ala nasi hijul baiti manis tatoa. Ya yang mampu. Yang tidak mampu ya udah diam. Nah gitu, satu kan jelas. Aja we alasan deh. Nya kan bae cenah atuh mampuna muruhkeun duh nya apa. Asupra jawab geus kabayangkeun pi duiteun. Ya. Lalu Mutawib di sana menawarkan sudah butuh uang sekarang. Mutawib di sana, travel di sana sudah langka sekali. Makan karyawan dari mana? Jangankan travel itu, yang punya hotel bangkrut sekarang. Yang punya angkutan bis bangkrut. Toko-toko bangkrut. Korma numpuk. Karena tidak ada yang ke sana. Pengaruhnya besar sekali. Nah jadi itulah, jangan sampai kita terpalingkan, sudah kembali kepada Quran dan Sunnah. Ibadah haji, ibadah saum, ibadah sholat disebut ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah tidak bisa diwakilkan. Beda dengan ibadah maliyah, bisa dipangmayarkeun. Jadi ongkos ibadah haji nama bisa dipangmayarkeun, tapi pelaksanaan ibadah nama teu bisa. Itu kan badaniyah jika sholat sama. Bajunya bisa pinjam dari yang lain. Sajadahnya bisa pinjam dari yang lain, tapi rukunya tidak bisa pinjam. Sujudnya tidak bisa. Keur nyeri cangkeng mah ye ruku nama ku mamah we. Itu bisa. Tidak bisa, itu badaniyah. Nah itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Iya. Ya ada itu. Karena itu saya sering menyampaikan ada istilah ibadah mahdo, ada goer. Mahdo itu meles. Ya, meles.
tidak tercampuri warna lain. Seperti sholat, yang menentukan waktu Allah, yang menentukan jumlah rakaat Allah, yang membagi menjadi 5 Allah, bacaannya dari Allah, gerakan semuanya dari Allah. Nabi hanya sebagai hamba melaksanakan tugas, sebagai Rasul memberikan contoh. Itu namanya mahdoh. Saum, Allah yang menentukan kapan, dari mana sampai mana, Allah. Ibadah haji itu mahdoh. Makaniyah, zamaniyah, tempatnya ditentukan, waktunya pun ditentukan. Ibadah haji tidak boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja. Allah sendiri yang menentukan. Karena itu dalam sidang Dewan Tibah kemarin, karena ada prediksi akan terjadi, kita menyiapkan solusinya. Jadi dibatasi benar-benar hanya di kamar saja, cuma 2, tidak boleh lebih. Kalau sudah ibadah umroh, diam saja, menunggu tanggal 8 nggak boleh keluar. Tawaf sunat tidak boleh, nanti dijadwal. Nah, kemungkinan yang dikhawatirkan ini di Qur'an namanya, karena dijadwal gitu, nggak boleh tidak diatur. Ini yang dikhawatirkan yang keluar dari Arafah sebelum maghrib. Kan masuk Arafah duhur, mulai acara, baru boleh keluar maghrib. Kemalaman nggak apa-apa. Ada yang jam 7, jam 8 boleh, karena banyak tuh dalil yang Nabi memberi kelonggaran. Tapi kalau keluar sebelum maghrib, ada dalilnya. Ini yang berat kemarin saya pertahankan. Tetapi ya kalau memang terpaksa, itulah kenyataannya, ya sudahlah, dimakan. Dan diperkirakan tidak mabit di Muzdalifah, hanya lewat saja, bus ngeradak udah gitu. Begitu perkiraan kemarin. Melontar jumroh karena dijadwal, dijemput, mau tidak mau mungkin kejadwalnya malam. Karena memang dari sekarang juga kan Asia Tenggara malam, cuma kita bertahan tidak mau. Kita ingin tanggal 11 itu duhur sampai maghrib waktunya. Tanggal 12 duhur sampai maghrib. Kalau tanggal 10 waktu duha sampai maghrib. Nah ini kan terpaksa karena dijemput, nggak boleh tidak. Yang paling repot kemungkinan ifadah tidak bisa malam itu karena dijadwal. Akhirnya dikembalikan ke hotel, mungkin kebagian ifadah tanggal 13. Jadi ini sudah diatur wayahna, dan KBIH tidak boleh mengutus pembimbing, sudah disediakan oleh pemerintah semuanya, udah jangan ikut campur. Kemungkinan berangkat tahun ini 10% dari Indonesia, dari 200.000 cuma 20.000 seluruh Indonesia, atau 5% 10.000 seluruh Indonesia. Tapi kemarin ada lagi katanya informasi baru, perkiraan kemungkinan tidak jadi. Tapi saya lebih menganjurkan kepada jamaah kalau bisa menahan diri tahun ini. Kalaupun sudah masuk nomor, boleh kan kita usul pemerintah, saya tidak jadi tahun ini, nanti saja. Sebab nanti digaris saja nomor sekian sampai nomor sekian, bisa saja suami istri terpisah. Iya kan, nomor suami ini karena lebih dulu daftarnya istrinya, ini terpisah, ya bisa terjadi. Gitu. Inilah, karena itu saya nanti juga saya akan sampaikan lagi, saya jelaskan lagi kepada yang andaikan ternyata masuk nomor berangkat, kalau bisa ditangguhkan saja gitu. Ya lebarlah ibadahnya. Makanya guys menang nungguan 12 tahun. Enak kudu mundur deui. Kenapa mesti repot? Ini kan Allah yang menentukan. Allah sendiri yang menetapkan berangkat atau tidak. Itu sebenarnya Allah yang menetapkan. Karena itu saya kira lebih baik jangan memaksakan diri. Kita kembali ya. Jadi hendaklah
Quran dan Sunnah dijadikan rujukan dalam segala masalah sebagai upaya untuk tetap teguh dalam agama Allah. Kemudian yang keempat adalah dilaksanakan. Baca ini aturannya udah kita laksanakan, biasakanlah, sehingga terasa sekali nanti begini ya, ada rasa yang dari biasa itu lahirnya. Punten tapi mah mun aya sarung ku ibu diamuan ieu lain pun lanceuk apal ibu mah pasti. Itu tahu kan? Ibu-ibu pasti nyaho lah gitu. Nah gitu. Tuluy teh pan nah cenah ieu mah make jeung beda ambeuna. Nah itu kan ibu tahu. Ieu bau saha cenah. Bau saha. Segitu bau domba. Iya. Ya kan kalau bapak pulang ke rumah bau rokok, ibu tenang kan? Ibu jongjon hati nggak banyak pikiran. Kalau suami pulang ke rumah bau rokok, iya. Tapi kalau bau domba kan curiga. Kita sekah di mana? Ya. Nah, dibentuk satu rasa yang biasa gitu ya. Ini yang apa namanya mesti muncul. Jadi mengandengi lainnya tamat. Kalau ada yang menganjurkan amal begini bukan. Nah itu ada apa sensitif itu. Orang Islam dibangun mestinya sensitif jika ada ini bukan Islam. Oh ini bukan dari Quran Sunnah bukan. Nah itu. Jadi yang harus dibentuk. Jadi tidak mudah ikut. Mesti jelas dulu. Begitulah. Itu satu ayat dulu. Tilka ayatul kitabil hakim. Maka dengan kitab Allah itu terus ya mewarnai diri, mewarnai pikiran dan lain sebagainya, sehingga teguhlah dalam agama Allah kapanpun dan dimanapun. Saya ditegur setelah sholat selesai karena sedang safar kan kosor. Ada sepuh yang menegur saya, sholat naon cenah mendingan sakedeung gitu. Saya jawab, eta bapak sholat naon meuni lila. Kenapa? Bukan masalah sakedeung jeung lila kan? Saya sedang safar Pak. Nah ini dalilnya. Dalam Quran surat An-Nisa 101, fa idza darabtum fil ardh falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholat. Jika kamu bepergian di muka bumi tidak mengapa, kosor saja. Ini bukan masalah sedikit, bukan masalah banyak, bukan masalah sama atau tidak dengan yang lain, tapi inilah dalil Quran dan Sunnah gitu. Saya kira untuk pertama ini sampai di sini saya dulu, baru satu ayat ya. Surat Yunus surat ke-10 Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Pirakunya tuh apa sakitu. Biar nanti tambah lagi satu depan segitulah. Ya, sekian dan semoga Allah memberi rezeki yang berkah kepada kita menghadapi Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan udhiyah. Sekian. Ya.